Ini adalah teknik-teknik alami untuk meningkatkan kadar hormon testosteron pada pria tanpa menggunakan obat-obatan. Saya akan membagikan 6 tipsnya yang dapat kita ikuti di rumah dan ini relatif mudah, murah, juga aman untuk dilakukan. Hati-hati jika kita salah dalam melakukan langkah, bukan tidak mungkin yang terjadi hormon testosteron kita akan berdampak buruk dan semakin turun. Harapannya di akhir video kita bisa sama-sama memahami ya bagaimana caranya untuk mengubah dari yang awalnya hormon testosteron kita rendah sehingga timbul gejala seperti ngantuk, lemas, gangguan gairah, ereksi susah, hingga akhirnya testosteron kita bisa berubah menjadi tinggi supaya kita bisa menjadi semakin perkasa dan kuat seperti muda lagi. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter andrologi, salah satu pemeriksaan yang paling sering saya lakukan pada pasien-pasien itu adalah mengecek bagaimana kadar hormon testosteron mereka. Biasanya mereka yang saya cek testosteron ini karena timbul gejala. Misalnya ada yang gangguan spermanya menjadi jelek, dan ada pula yang gangguan penis, jadi penisnya pendek. Dan terakhir yang paling sering itu adalah terdapatnya gangguan fungsi ereksi dan produktivitas tubuh. Biasanya hal ini sering terjadi ya pada pria-pria yang sudah menginjakkan usia 40 tahun ke atas. Karena kadar hormon testosteronnya itu mulai menurun secara alami, akhirnya timbullah keluhan-keluhan gangguan fungsi seksual dan kualitas hidup mereka. Betul saja, ketika saya cek kadar hormon testosteron, memang banyak sekali ya pria-pria yang ternyata mengidap gangguan hormon testosteron rendah. Menariknya, saya menemukan ya ada pria usia lanjut yang usianya itu bahkan sudah di atas 60 tahun. Tetapi ketika saya cek kadar hormon testosteronnya, ditemukan kalau hormonnya ini sangat tinggi sekali, seperti nilai hormon testosteron pada anak-anak muda. Padahal mereka bercerita sama sekali tidak pernah menggunakan obat-obat atau suplemen untuk peningkat testosteron. Hal ini kemudian yang menarik perhatian saya. Jadi pasien-pasien yang hormon testosteronnya tinggi pada usia lanjut, saya tanya apa saja nih yang mereka lakukan sehari-harinya. Kemudian saya baca-baca lagi ya terkait penelitian mengenai hormon testosteron. Apa saja sih yang mempengaruhinya dan bagaimana supaya bisa menjaganya tetap tinggi meskipun kita sudah lanjut usia. Akhirnya saya rangkum itu semua dalam video kali ini. Ini dia 6 tips untuk dapat meningkatkan hormon testosteron secara alami tanpa obat-obatan. Tips yang pertama yaitu adalah melakukan olahraga yang tepat. Mungkin banyak dari kita ya yang sudah sering olahraga. Tapi jangan salah, olahraga ini juga ada loh rumus dan tekniknya supaya dapat meningkatkan hormon testosteron. Banyak pria-pria yang saya temui ketika hormon testosteronnya rendah, mereka cerita, "Dok, padahal saya ini udah rajin olahraga seminggu 2-3 kali. Kok hormon testosteronnya rendah?" Setelah saya tanya lebih lanjut, rupanya mereka tidak melakukan teknik olahraga yang tepat yang terbukti dapat meningkatkan hormon testosteron. Secara garis besar, yang harus kita atur dalam olahraga supaya hormon testosteronnya naik, kita harus memperhatikan jenis olahraga dan seberapa tinggi intensitasnya. Terkait jenis olahraga sendiri, sebetulnya tidak semua jenis olahraga itu dapat meningkatkan hormon testosteron. Salah satu jenis olahraga yang paling baik dapat meningkatkan hormon testosteron itu namanya adalah resistance training. Yang dimaksud dengan resistance training itu adalah olahraga yang melatih kekuatan kita dengan menggunakan berbagai fungsi otot-otot di tubuh. Contoh sederhananya, kita berolahraga di gym. Jadi biasanya di gym atau tempat fitness itu ada ya berbagai macam alat-alat untuk membantu pembentukan otot-otot di tubuh kita. Itu merupakan salah satu contoh resistance training yang dapat kita lakukan. Selain itu kita juga bisa ya menggunakan olahraga kekuatan ini dengan menggunakan tubuh kita sebagai tumpuannya. Misalnya kita melakukan push up, sit up, squat, plank, dan pull up. Jadi tidak ada alasan ya, misalnya kalian ngerasa, "Duh, aku ini sibuk banget, gak sempet deh kayaknya ke gym." Kalian bahkan bisa loh melakukan resistance training ini di rumah. Cukup dengan membeli barbel, misalnya kita beli yang 2,5, 5 kilo, 7,5, 10, dan 15 kilo. Kita latih aja tuh semua otot-otot kita, mulai dari otot atas, kemudian otot bawah. Ditambah lagi kita menggunakan tubuh kita. Jadi kita rutin ya melakukan push up, sit up, squat, plank, dan lain-lain tadi. Sangat penting olahraga resistance training ini dilakukan secara rutin. Dosis terbaik supaya hormon testosteronnya tinggi itu adalah kita lakukan sebanyak 2-3 kali dalam 1 minggu. Data penelitian menunjukkan pada orang-orang yang melakukan resistance
training atau olahraga kekuatan, terdapat peningkatan testosteron tepat setelah mereka selesai melakukan olahraga. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja, peningkatan hormon testosteron ini akan terjadi dalam jangka panjang. Jadi manfaatnya ini sangat baik sekali ya. Makanya sering terjadi kalau orang habis olahraga kekuatan, biasanya mereka menjadi semakin engas atau nafsunya semakin tinggi. Hal ini dikarenakan hormon testosteronnya yang mengalami peningkatan tepat setelah berolahraga. Di samping dengan resisten training, juga ada olahraga jenis lain yang memiliki manfaat untuk bisa meningkatkan hormon testosteron, yaitu adalah namanya olahraga HIIT. Kepanjangannya adalah High Intensity Interval Training, atau kita melakukan olahraga intensitas tinggi dengan interval tertentu. Jadi HIIT ini secara mudahnya adalah latihan kardio atau yang memacu kerja jantung, seperti misalnya kita lari, tetapi kita lakukan dengan protokol tertentu. Tekniknya dilakukan dengan adanya intensitas tinggi dalam waktu tertentu, kemudian kita beristirahat setelahnya. Hal ini dilakukan berulang kali selama beberapa menit. Ini yang disebut dengan High Intensity Interval Training. Terdapat sebuah penelitian ya yang membandingkan dua kelompok untuk bisa membuktikan mana nih yang bisa memiliki manfaat baik untuk meningkatkan hormon testosteron. Di kelompok pertama, mereka itu disuruh lari di treadmill selama 90 detik dengan intensitas tinggi, kemudian beristirahat 90 detik. Kelompok kedua itu adalah orang-orang yang melakukan olahraga, tetapi mereka melakukannya dengan intensitas sedang secara statis. Jadi mereka itu semacam lari-lari kecil, kemudian dilakukan dalam waktu tertentu. Kedua-duanya dilakukan selama 45 menit. Ketika dilakukan pemeriksaan hormon testosteron, ditemukan ya terdapat perbedaan signifikan. Ternyata kelompok pertama yang melakukan olahraga HIIT, mereka itu kadar hormon testosteronnya jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok 2, orang-orang yang olahraganya intensitas sedang dan statis. Hal ini menunjukkan ya ada dua jenis olahraga yang penting kita lakukan supaya hormon testosteronnya tinggi. Yang pertama itu resistance training atau olahraga kekuatan, dan yang kedua itu adalah high intensity interval training alias HIIT. Tentu kita bisa melakukan keduanya secara berkala dan rutin supaya bisa menjaga hormon testosteron. Baik, sebelum kita lanjut ya ke poin pembahasan selanjutnya, di sini saya minta tolong ya untuk kalian buat mengklik tombol subscribe atau berlangganan di bawah. Karena dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian tidak akan ketinggalan ketika ada video-video baru tentang edukasi masalah hormon testosteron. Juga hal ini akan sangat membantu saya sekali untuk bisa bersemangat membuat konten-konten edukasi selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu adalah menjaga kualitas tidur. Tidur ini sebetulnya adalah hal sederhana yang pasti kita lakukan setiap hari. Dan memang betul, tidur ini memiliki manfaat untuk bisa mengoptimalkan hormon testosteron. Karena saat kita tidur, hormon testosteron terjadi produksi yang masif dan tinggi, sehingga akan sangat membantu supaya mengoptimalkan kadar hormon tersebut di tubuh kita. Tetapi ada teknik khusus loh yang harus diperhatikan supaya tidur kita ini benar-benar berkualitas sehingga hormon testosteronnya bisa diproduksi dengan optimal. Karena ada banyak orang ya yang dia itu tidur tetapi melakukannya dengan cara yang salah, sehingga yang terjadi hormon testosteronnya tidak terdapat peningkatan. Pertama, kita harus memahami dahulu ya kalau hormon testosteron ini diproduksi saat kita tidur ketika kita berada di tidur stadium yang dalam. Masalahnya adalah tidur stadium dalam ini tidak muncul kalau kita tidurnya hanya sebentar. Dia baru muncul dalam jumlah yang banyak ketika kita tidur dengan dosis yang tepat. Disinilah yang sering timbul permasalahan. Hampir 35% orang-orang itu mengalami permasalahan dengan durasi tidur mereka. Mereka memiliki durasi tidur yang terlalu pendek. Alhasil, hormon testosteronnya tidak dapat diproduksi secara optimal. Terkait berapa sih durasi tidur yang ideal untuk menjaga hormon testosteron ketika kita sudah menginjakkan usia dewasa di atas 18 tahun, maka durasi tidur yang dibutuhkan itu adalah 7-9 jam. Dan ini tidak bisa ditawar atau dicicil. Jadi ya, kita itu sangat disarankan seminimal-minimalnya dalam satu hari saat malam kita itu harus tidur 7 jam. Tapi jangan salah, terlalu lama itu juga tidak baik. Maksimal sekali itu 9 jam. Banyak orang juga ya yang ngerasa tidurnya cukup, tetapi dia melakukannya dengan sistem cicilan. Misalnya di malam hari dia tidurnya cuma 5 jam. Selanjutnya di siang hari dia tidur 2 jam. Alhasil dalam satu hari 7 jam dong tidurnya.
tidurnya? Betul sih, tetapi manfaatnya itu tidak begitu signifikan baik. Kualitas tidur yang paling baik itu didapat ketika kita tidur dengan durasi cukup tersebut 7-9 jam dan itu didapatkan dalam satu siklus tidur secara langsung tanpa terputus di malam hari. Misalnya kalau kita tidurnya jam 11 malam, maka disarankan kita bangunnya jam 6 pagi. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau misalnya ya kita mencicil sistem tidur kita, yang terjadi kita tidak mendapatkan tidur stadium dalam dengan jumlah yang cukup. Kesehatan tidur terbaik justru didapatkan di jam-jam akhir tidur kita dari 7 jam. Jadi misalnya nih dari jam 11 sampai jam 6 pagi. Ketika dari jam 4 sampai 6 inilah yang merupakan tidur stadium dalam terbanyak dan ini memiliki manfaat baik untuk kesehatan kita. Bayangkan misalnya kita tidur cuma 5 jam setiap harinya. Kita tidak mendapatkan tidur stadium dalam yang optimal. Ini juga yang menjelaskan ya kenapa sih pada pria-pria yang usianya sehat mereka itu sering ereksi pagi. Ereksi pagi ini terjadi salah satunya karena tubuh kita memproduksi hormon testosteron saat tidur. Terlebih kalau kita tidurnya itu durasi cukup, maka hormon testosteronnya ini akan semakin tinggi. Makanya biasanya ereksinya akan semakin keras. Tapi apa yang terjadi kalau tiap hari dalam jangka panjang kita kurang tidur? Maka hormon testosteronnya itu akan menurun. Bahkan ya ada profesor ahli tidur yang namanya Matthew Walker. Di salah satu sesi pembicaraannya dia pernah menyampaikan kalau pada orang-orang yang kurang tidur ditemukan buah zakarnya itu akan mengalami pengecilan yang lebih cepat. Karena buah zakarnya mengecil, alhasil hormon testosteron rendah dan akhirnya timbul gejala pada pria-pria tersebut. Di samping itu ya, untuk menjaga kualitas tidur kita disarankan untuk kita tidur dengan lampu yang gelap alias kita mematikan. Karena misalnya ya kita tidur dalam kondisi yang terang, lampunya menyala di mana-mana. Bukan tidak mungkin hal ini dapat menekan kualitasnya karena tubuh kita tidak mengeluarkan hormon melatonin dengan jumlah yang baik. Padahal hormon melatonin ini merupakan salah satu antioksidan kuat dan bermanfaat baik untuk kesehatan kita. Lalu sangat disarankan ya untuk kita tidurnya itu jangan sampai terbalik. Misalnya kita tidurnya jam 6 pagi, bangunnya jam 2 siang. Betul sih durasinya itu tetap 7 jam. Tetapi tidur terbalik seperti ini akan membuat tubuh kita tidak memproduksi hormon dengan baik. Kesehatan yang paling baik itu didapatkan dengan kita menjaga tidur kita seperti biasa. Usahakan kalau mau begadang itu kurang dari jam 1 malam. Lanjut lagi ke poin nomor 3, makan makanan peningkat testosteron. Penting untuk kita ketahui ya, hormon testosteron itu dihasilkan di buah zakar kita. Dan salah satu bahan baku untuk pembentuknya itu adalah kolesterol. Itulah mengapa penelitian menunjukkan pada pria-pria yang melakukan diet rendah lemak ditemukan kalau hormon testosteronnya ini akan mengalami penurunan lebih cepat. Karena bahan baku kolesterolnya ini tidak tersedia dengan jumlah yang cukup. Namun penting untuk diketahui, jangan salah kaprah dalam mengartikan hal ini. Bukan berarti juga artinya kita harus konsumsi makanan dengan kolesterol yang tinggi. Karena kalau kolesterol ini terlalu tinggi di tubuh kita, hal ini akan berdampak buruk untuk kesehatan kita. Pada prinsipnya kita harus menjaga ya supaya kadar kolesterol ini berada di nilai yang normal. Bahkan idealnya yang harusnya meningkat itu adalah yang namanya kolesterol baik atau istilahnya disebut dengan HDL. Sementara yang harus diturunkan itu adalah kolesterol jahat atau istilahnya LDL. Nah, HDL dan LDL ini bisa kita periksa kadarnya di laboratorium. Jadi kita bisa mengecek berapa sih kadar kolesterol baik dan kolesterol jahat ini. Selain itu juga harus berhati-hati ya, ada yang namanya trigliserid atau lemak dalam darah. Trigliserid ini kalau terlalu tinggi nilainya ketika kita periksa di laboratorium, ini juga dapat menimbulkan bahaya di tubuh kita. Makanya ya sangat penting untuk kita menjaga kolesterol ini berada di nilai yang normal. Kolesterol baik bisa tinggi, tetapi kolesterol jahat dan lemak dalam darah idealnya harus rendah. Supaya menjaga hormon testosteron ini stabil dan tinggi, sebaiknya kita konsumsi ya makanan-makanan yang tinggi akan lemak baik, bergizi tinggi, dan kandungan antioksidannya sangat bagus. Sebagai contoh, salah satu makanan yang bagus ya, kita konsumsi makanan yang segar. Perbanyak ya kita konsumsi daging-dagingan. Boleh misalnya kita konsumsi daging ikan, daging merah seperti daging sapi atau kambing, ayam, seafood, juga telur ayam. Untuk buah dan biji-bijian yang memiliki manfaat baik untuk hormon testosteron, diantaranya itu adalah alpukat, beri, dan juga coklat. Tapi coklatnya ini yang murni ya, yang rendah akan gula. Tapi kandungan dark coklat atau coklat hitamnya lah yang mendominasi. Sementara
Sementara untuk sayur-sayuran itu juga sangat membantu supaya hormon testosteron tetap optimal. Di antaranya ada sayur hijau, bayam, pakcoy, kale, dan brokoli. Itu tadi adalah makanan-makanan yang disarankan agar dapat meningkatkan hormon testosteron. Di sisi lain ada juga loh beberapa makanan yang sebaiknya dihindari karena makanan-makanan ini justru dapat berdampak buruk untuk hormon testosteron. Yaitu adalah makanan-makanan yang diproses dan berpengawet. Misalnya makanan-makanan dalam kemasan, kiki-kikian, frozen food, itu sebaiknya dikurangi atau bahkan dihindari. Kemudian alkohol, minuman tinggi gula, juga rokok, ini juga sama ya, bisa berdampak buruk untuk hormon testosteron. Selain mengatur jenis makanannya, ada satu hal lagi loh yang penting untuk kita perhatikan dan ini berkaitan selama proses makan, yaitu memilih alat makan. Jadi hati-hati ya kalau misalnya kita sering makan menggunakan alat-alat plastik. Karena alat makan plastik seperti sendok, garpu, piring, ini bukan tidak mungkin bisa terkontaminasi seperti BPA dan petalat, terutama misalnya kalau terjadi proses pemanasan yang berlebih atau penyimpanan yang tidak tepat. Maka yang terjadi ketika kita makan menggunakan alat tersebut, bukan tidak mungkin kandungan-kandungan bahan kimia tersebut bisa masuk ke tubuh kita. Sama halnya juga dengan minuman-minuman menggunakan botol plastik. Karena botol plastik ini ya, kalau digunakan berulang kali, terus kena panas juga, bukan nggak mungkin kandungan mikroplastiknya ini bisa menumpuk di dalamnya dan ini bisa mengganggu kesehatan tubuh kita sehingga menghambat fungsi hormon. Padahal yang namanya BPA, petalat, dan bahan-bahan plastik lain itu merupakan sebuah zat yang namanya adalah endocrine disruptor atau zat yang dapat mengganggu sistem hormon di tubuh kita. Oleh karena itu, kalau kita makan, sebaiknya kita pilih ya alat makannya yang dia itu dari gelas atau kaca karena dia akan lebih minim kandungan BPA dan petalat. Dan juga kita harus hati-hati. Pastikan selama kita makan dan minum, kita menggunakan bahan-bahan yang memang sudah food grade atau tersertifikasi aman untuk digunakan sebagai alat makan. Sekarang kita lanjut ya ke poin keempat, yaitu adalah menjaga berat badan. Ada satu hal yang berbahaya pada orang-orang yang mengidap obesitas. Hormon testosteron yang diproduksi itu tidak bisa digunakan dengan baik. Hal ini dikarenakan pada orang-orang yang gemuk atau obesitas, mereka itu memiliki cadangan lemak yang tinggi. Orang-orang yang memiliki lemak yang tinggi di tubuhnya itu akan meningkatkan sebuah enzim yang namanya itu adalah aromatase. Peran dari enzim ini dia akan mengubah hormon testosteron di tubuh menjadi hormon estradiol. Padahal kita harus tahu ya, hormon testosteron ini merupakan hormon pria. Sementara estradiol itu merupakan hormon wanita. Cara termudah untuk mengetahui apakah berat badan kita ideal atau tidak, sebetulnya ada beberapa teknik ya. Untuk mengukur secara pasti terkait kegemukan ini, saya lebih menganjurkan menggunakan teknik ukur lingkar pinggang kita. Cara mengukurnya sangat sederhana. Kita cuma perlu satu alat, yaitu adalah meteran. Kemudian meteran ini kita lingkarkan di perut kita. Kira-kira berada di kisaran daerah pusar. Lalu hitung lingkar pinggangnya saat kita menghembuskan nafas. Idealnya pria Indonesia yang sehat itu kalau lingkar pinggangnya di bawah dari 90 cm. Jadi hati-hati ya kalau misalnya ditemukan lingkar pinggang kalian lebih dari 90 cm, maka ini sudah penanda tubuh yang tidak baik dan sangat penting untuk menurunkannya. Semakin tinggi lingkar pinggangnya, angkanya semakin besar, maka ini semakin buruk bagi kesehatan kita. Baik, kita lanjut ke poin nomor 5, yaitu adalah mengelola stres. Saya yakin setiap hari tentu kita pasti bersinggungan dengan yang namanya stres ya. Mau itu di rumah atau mungkin di kantor. Karena stres itu tidak mungkin kita bisa hindari sepenuhnya. Pasti akan ada timbul masalah di hidup kita. Namun yang paling penting itu adalah bagaimana sih kita mengelola stres ini. Jadi stres ini ada stres yang berbahaya dan ada stres yang sehat. Stres yang sehat itu kalau misalnya ya kita ada permasalahan. Tetapi dengan ada masalah ini kita menjadi termotivasi. Semakin semangat untuk bisa memecahkan teka-teki ini. Sehingga akhirnya kita menjadi semakin sehat dan akhirnya kita semakin bergairah dalam menjalani hidup. Sebaliknya, yang namanya stres tidak sehat, itu kalau misalnya ya, kita ada masalah. Tetapi masalah ini sibuk kita pikirkan berulang kali. Kita overthinking di rumah. Kita cemas setiap saat. Kita menjadi takut. Maka ini yang disebut dengan stres tidak sehat. Karena dampaknya akan sangat buruk sekali bagi kesehatan kita. Ketika seorang pria mengalami stres yang tidak sehat ini, tubuhnya akan mengeluarkan serangkaian hormon. Namanya ada hormon kortisol,
kortisol dan prolaktin. Hormon kortisol dan prolaktin ini memiliki dampak yang buruk karena peningkatan hormon tersebut dia dapat menekan hormon testosteron. Makanya pada orang-orang yang memiliki stres berkepanjangan, biasanya hormon testosteronnya juga akan menurun dan timbul gangguan fungsi seksual. Sangat penting ya, misalnya kita mengalami stres yang tidak sehat. Kita coba pikirkan dan hadapi langsung. Jangan cuma sibuk overthinking aja. Cari solusi terbaik supaya masalah ini bisa terpecahkan. Selain itu ya, misalnya kita tipikal orang yang suka memendam permasalahan. Jadi ada masalah stres kita pendam, kita pendam. Hal ini juga tidak sehat. Sangat penting kita bisa membangun komunikasi. Kita boleh bercerita dengan teman yang kita percaya atau mungkin dengan pasangan kita. Harapannya untuk bisa mengeluarkan emosi negatif yang tertanam di tubuh kita. Saya juga sangat menyarankan ya, kalau misalnya nih kalian mengidap stres yang tinggi, coba deh pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang terlatih. Misalnya kita boleh tuh melakukan sesi konseling dengan psikolog. Harapannya hal ini dapat membantu supaya kita bisa mengelola stres dengan baik dan kita bisa mendapatkan feedback agar bisa mengurangi kendala yang sedang kita hadapi. Oke, kita sekarang ke poin terakhir, yaitu adalah menggunakan sinar matahari. Ketika kita berbicara antara hubungan sinar matahari dengan testosteron, mungkin kelihatannya kayak tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi jangan salah loh, sebetulnya secara tidak langsung ada loh hubungan antara sinar matahari dengan hormon testosteron pada pria. Karena ya sinar matahari ini kalau kita terpapar sering dengan jumlah yang tepat, maka yang terjadi tubuh kita akan memproduksi vitamin D yang cukup. Kadar vitamin D yang baik ini memiliki manfaat dalam produksi hormon testosteron dan fungsi seksual tubuh. Karena vitamin D ini dia bisa beroperasi di daerah buah zakar kita. Dengan beroperasi di buah zakar, maka dia akan sangat membantu ya supaya kesehatan hormon dan fungsi reproduksi dapat sehat. Permasalahannya adalah data menunjukkan hampir 33% warga Indonesia itu mengidap kekurangan kadar vitamin D. Salah satu penyebabnya karena minimnya paparan sinar matahari. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya, sekarang ini kita lebih banyak beraktivitas dalam ruangan. Kita jarang terkena sinar matahari. Saat pagi hari kita di kantor, pulang sore hari. Jadi nggak bersentuhan dengan sinar matahari sama sekali. Bahkan pada orang-orang yang kerjaannya itu mereka di lapangan sering terpapar sinar matahari. Ketika saya cek kadar vitamin D-nya, tetap ditemukan nilainya rendah. Hal ini terjadi karena mereka berjemurnya di waktu yang tidak tepat dan mereka menggunakan pakaian-pakaian yang tertutup, lengan panjang, pakai sarung tangan, pakai topi, sehingga produksi vitamin D-nya tidak terjadi secara optimal. Untuk dapat memaksimalkan produksi vitamin D, disarankan ya kita berjemurnya dengan teknik yang tepat. Karena kalau kita salah teknik berjemur, kadar vitamin D-nya ini tidak akan meningkat secara signifikan. Jadi matahari ini ada mengeluarkan ya, ada yang namanya sinar UVA, UVB, dan UVC. Untuk bisa produksi vitamin D yang cukup, kita harus terpapar dengan sinar UVB. UVB ini baru muncul di kisaran antara pukul 10 pagi sampai 1 siang. Terkait durasi berjemur sendiri, sebetulnya hal ini tergantung ya dari warna kulit kita. Pada prinsipnya, semakin gelap warna kulit kita, maka kita perlu waktu berjemurnya itu akan semakin lama dibandingkan orang-orang yang kulitnya lebih putih. Tapi secara rata-rata aja ya, pria disarankan untuk berjemur dengan durasi 5-15 menit. Dan idealnya sebanyak mungkin bagian tubuh kita terpapar sinar matahari secara langsung. Karena UVB ini akan terhambat penyerapannya kalau misalnya kita pakai pakaian yang terlalu tebal atau ada kaca yang menghalangi. Sebaiknya kita pertimbangkan ya untuk berjemur ini dilakukan secara rutin sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Tentu saya paham ya, mungkin sebagian besar dari kita merasa sulit tuh untuk berjemur. Terlebih di jam antara 10 pagi sampai 1 siang biasanya kita sedang sibuk-sibuknya di dalam ruangan kantor kita. Disinilah sangat pentingnya ya untuk kita mempertimbangkan konsumsi suplemen vitamin D. Untuk tahu apakah kita perlu konsumsi suplemen dan perlu seberapa besar dosisnya, maka sangat penting kita harus mengecek dulu ya berapa kadar vitamin D di tubuh kita. Jadi jangan salah, vitamin D ini bisa dihitung loh berapa nilainya di tubuh. Dengan kita mengetahui angka nilainya di tubuh kita, kita bisa menentukan ya berapa dosis yang tepat supaya bisa mendapatkan nilai vitamin D yang baik di dalam tubuh kita. Baik, itu tadi adalah 6 cara untuk meningkatkan testosteron secara alami. Sekarang saya akan membicarakan satu hal yang sangat penting, yaitu adalah terkait terapi penambahan hormon testosteron. Sebetulnya untuk terapi penambahan hormon testosteron tidak perlu dilakukan kalau misalnya kita sudah sering melakukan pola hidup sehat yang saya sebutkan tadi sejak muda hingga lanjut usia, sehingga hormon testosteron kita udah tinggi tuh dari awal. Tetapi kalau misalnya ya hormon testosteron kita ini sudah terlanjur sangat rendah sekali, maka sangat penting kita coba dulu lakukan 6 tips tadi. Tapi kalau misalnya masih timbul gejala hormon rendah, maka ini sangat penting untuk diberikan terapi penambahan hormon testosteron.
testosteron. Terlebih kalau memang dibuktikan secara pemeriksaan laboratorium hormon testosteronnya itu rendah. Tentu ada banyak pertanyaan ya terkait pemberian terapi hormon testosteron. Salah satunya adalah keamanannya. Apakah terapi ini aman untuk dilakukan atau tidak? Pada prinsipnya ya, segala terapi itu akan aman untuk dilakukan kalau kita melakukannya dengan tepat dan kita melakukan monitoring secara berkala, juga dilakukan oleh dokter yang terlatih seperti dokter andrologi. Saya sendiri cukup sering memberikan terapi hormon testosteron pada pasien-pasien yang mengidap hormon testosteron rendah dengan gejala gangguan fungsi seksual. Biasanya mereka itu selalu saya anjurkan juga selain penambahan hormon testosteron juga memperbaiki pola hidup. Ditemukan kalau orang-orang yang selain mendapatkan terapi hormon testosteron tapi mereka juga memperbaiki pola hidup, biasanya penambahannya ini jauh lebih signifikan dibandingkan pada orang-orang yang mereka itu tidak menjaga pola hidupnya. Bahkan bukan tidak mungkin karena mereka sudah menjaga hormon testosteronnya ini jadi tinggi dan dosis pemberian hormonnya saya turunkan secara perlahan. Terkait pembahasan mengenai terapi penambahan hormon testosteron, saya sudah pernah membuat video yang membahas bagaimana sih mekanisme pemberian hormon testosteron khususnya pada pasien yang mengidap gangguan fungsi seksual seperti disfungsi ereksi. Kalau kalian ingin menyaksikannya bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.